Halo saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik. Sedangkan bagi kita yang saat ini dalam keadaan cemas atau sakit atau memikirkan sesuatu namun belum ada jalan keluar, semua menjadi beban berat dalam kehidupan kita, maka pujian dari NKB nomor 137 yang akan kita nyanyikan ini mudah-mudahan menjadi kekuatan kita di pagi hari ini. NKB 137, adakah berat beban hidupmu? Adakah berat beban hidupmu? Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Gundah dan gelisahkah hatimu? Sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhan, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan, jangan gentar. Adakah air mata tak tertahan? Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Adakah dosamu terus kau simpan? Sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan, jangan gentar. Adakah cemas melanda kalbu? Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Bimbangkah kau kan hari depanmu? Sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan, jangan gentar. Sampaikanlah kepada Tuhanmu, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan, jangan gentar. Semoga cemas kita hilang. Semoga kita bisa serahkan segala apa yang membuat hati kita gundah gulana di pagi ini kepada Tuhan. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, di pagi hari saat matahari terbit, udara segar menyapa kami. Seharusnya kami memiliki semangat yang segar, tubuh yang segar, pikiran yang segar, semua yang segar. Seiring dengan terbitnya matahari, maka seharusnya terbitlah juga segala semangat hidup kami. Namun persoalan-persoalan yang kami hadapi seringkali membuat kami tak mampu terbit seperti matahari setiap kali kami bangun dari tidur di pagi hari. Biarlah kami belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kami punya waktu untuk berserah dan bergantung, menyandarkan semuanya kepada Tuhan. Berfirmanlah di tengah-tengah situasi kami seperti ini, dan juga percaya kepadamu ya Tuhan, kami akan disertai Roh-Mu yang kudus dan diterangi oleh firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca bacaan Injil Markus 6
ayat 45 sampai 52. Sesudah memberi makan kepada 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah melayani orang banyak dalam memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani mereka, Yesus mengambil waktu untuk bersama Allah Bapa dan Roh Kudus. Banyaknya kesibukan tidak membuat Yesus merasa tidak punya waktu untuk berdoa. Kesibukan pelayanan justru membuat Yesus merasa harus berdoa. Ini mau menunjukkan kesatuan Yesus dengan Bapa dan Roh Kudus dan juga ketergantungan Yesus dalam menjalankan misi hidupnya dengan Bapa dan Roh Kudus. Sungguh ironis saudara-saudara, para murid yang sudah mengalami mujizat pemberian makan 5.000 orang dan mujizat lainnya belum juga mengenal Yesus dengan baik. Mereka belum menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan. Pikiran dan hati mereka belum terbuka terhadap kehadiran Allah dan Roh Kudus dalam Yesus. Mata dan hati mereka masih tertutup oleh selaput keraguan-raguan, ketakutan, dan kecemasan dalam diri mereka. Apa yang terjadi pada para murid mungkin juga terjadi pada kita. Meski kita sekian puluh tahun dibaptis, sekian puluh tahun menjadi seorang Kristen, kita belum juga mengenal Yesus dengan baik. Ini bisa diuji dengan sikap kita tatkala menghadapi masalah, seperti murid-murid saat dalam perahu dan saat mereka menghadapi angin sakal berjam-jam, kemudian saat mereka melihat Yesus yang berjalan di atas air, justru mereka ketakutan, berteriak-teriak, mereka terkejut, menganggap Yesus adalah hantu. Dan saat itu Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kemudian angin itu pun redalah. Mereka dikatakan oleh Injil Markus sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Maksudnya tidak melihat siapa Tuhan, tidak mengenal siapa Yesus. Sudahkah kita menunjukkan ketergantungan kita pada Yesus? Sudahkah sikap dan tindakan kita didasarkan pada kehendak-Nya?
terkhusus di saat-saat kita sedang menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup ini. Atau malah kita sibuk dengan mencari jalan keluar sendiri, mengandalkan diri sendiri. Atau bahkan kita tak dapat berbuat apa-apa, malah kita hidup penuh kecemasan, stres, tidak tahu mau apa lagi, dan akhirnya kita putus asa dalam kehidupan ini. Perlu dan pentinglah kita mengambil waktu bersama Yesus dengan tenang, agar kita makin mengenal Dia dan melibatkan Dia dalam seluruh perjumpaan hidup kita. Saya teringat sekali seorang yang mengajarkan kepada saya untuk tenang. Tarik nafas, lalu mengeluarkannya. Tarik nafas, lalu mengeluarkannya. Tarik nafas sambil berkata, Yesus Kristus Tuhan kami. Keluarin nafas sambil berkata, Tuhan tolonglah aku menjadi tenang. Berulang-ulang, dan akhirnya saya bisa tenang. Dan saya bisa berdoa, artinya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan dalam doa, saudara. Jangan biarkan diri kita sendirian diombang-ambing persoalan-persoalan hidup kita. Berpegang dan bergantunglah kepada Tuhan dan belajarlah percaya. Mari saudara kita bersatu di dalam doa menaikkan beberapa doa syafaat. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur di pagi hari ini kami diingatkan. Kami selalu harus menyerahkan diri kami, sekalipun hidup yang kami jalani ini tidak mudah dan penuh beban. Biarlah kepada Yesus kami datang. Kami berdoa dan berserah mohon kekuatan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Mak Elin, Mama dari Pak Prajono dan Pak Tatang, Om Joketong dan Tante Lim Aimoy juga, Tante Herawati Kokasasi, Ibu Rati, Oma Tobing, Om Hadi, Tante Win, Dr. Erwan, Bapak Glenn, Aditya yang sedang pemulihan, dan juga oma opa yang sudah lanjut usia, yang lemah dan kadang merasa kesepian. Berilah mereka semangat dan kekuatan. Kami juga berdoa untuk Pendeta Naomi yang di saat-saat ini sedang menjalani pembimbingan penulisan tesis. Biarlah Tuhan senantiasa memberi penyertaan. Kami berdoa juga untuk Panitia HUT GKI Taman Cibunut ke-105. Biarlah mereka yang sudah bekerja ini disertai Tuhan, dan biarlah pemuda remaja yang terlibat juga bisa asik dalam menjalani tugas dan tanggung jawab mereka dalam kepanitiaan ini. Kami berdoa juga ya Tuhan tentang pergumulan persiapan pernikahan dari saudara-saudara kami, Shirley dan Ricky. Siapkanlah mereka dalam segala hal dan termasuk yang mereka butuhkan. Kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan bangsa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pemimpin-pemimpin kami dapat memimpin dengan baik. Inilah ya Tuhan doa kami kepadamu. Kami panjatkan di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
dalam sorga. Ku beri terima kasih. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat menempuh hari ini dengan baik bersama Tuhan. Ingat, serahkan semua kepada Tuhan. Dan juga ingat, perlukan untuk mengambil waktu berdoa supaya kita dapat ingat dengan Tuhan Yesus Kristus dan kita bersatu bersamanya dalam menjalani hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Amin.